Organisasinya apa? Di sana ada banyak, tapi saya mengambilnya hanya dua, yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya. Apakah itu yang termasuk organisasi Pancasila, organisasi Ikatan Pemuda Karya yang diributkan oleh kalangan masyarakat? Sehingga itu yang kamu jadikan sebagai objek penelitian? Iya Pak, masyarakat di sana kayak berkomentar negatif, membuat meresahkan seperti itu. Seperti apa? Agak lugas. Meresahkannya itu seperti kayak, biar teman-teman IPK dan PP juga nonton ini. Siap. Sepertinya kayak meminta uang kebersihan, uang bangunan kepada bangunan-bangunan baru orang yang ingin membangun di sana. Ya, seperti itu sih. Apakah benar terjadinya seperti itu? Makanya saya membuat judul ini, riset di desa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa pada sidang skripsi bersama Habib Sumantoro yang berjudul Peran Organisasi Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian dan Ketertiban Umum pada Masyarakat Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Baik, Habib. Saya Pak. Tadi sudah dipertanyakan juga sama Pak Dr. Zulkarnain, tapi saya mempertanyakan ulang. Baik Pak. Bahwa harus kamu yakinkan kami, terutama Ustadz, dan Ustadz mau melihat seberapa jauh kamu dalam menguasai skripsimu ini. Apa yang membuat kamu tertarik dalam meneliti Sambirejo? Iya Pak, Sambirejo Timur. Sambirejo, Kecamatan Percut Setuan, sehingga memunculkan judul sebagai judul penelitian skripsimu. Baik Pak, yang pertama itu kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini, karena judul ini tuh belum pernah diteliti oleh teman-teman saya, ataupun saya jarang menampak sekali judul yang seperti ini. Jadi saya berpikir akan meneliti, meriset judul ini. Jadi yang selanjutnya itu karena ada beberapa masyarakat di sana yang sedikit berkomentar, berkritik tentang kenegatifan organisasi tersebut. Organisasinya apa? Di sana ada banyak, tapi saya mengambilnya hanya dua, yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya. Apakah itu yang termasuk organisasi Pancasila, organisasi Ikatan Pemuda Karya yang diributkan oleh kalangan masyarakat? Sehingga itu yang kamu jadikan sebagai objek penelitian? Iya Pak, masyarakat di sana kayak berkomentar negatif sebenarnya, membuat meresahkan seperti itu. Seperti apa? Agak lugas. Meresahkannya itu seperti kayak, biar teman-teman IPK dan PP juga nonton ini. Siap. Sepertinya kayak meminta uang kebersihan, uang bangunan kepada bangunan-bangunan baru orang yang ingin membangun di sana. Ya, seperti itu sih. Jadi apakah benar terjadinya seperti itu? Makanya saya membuat judul ini, riset di desa. Memang itu menarik itu. Memang hampir seluruh kalangan masyarakat di berbagai lini dan di berbagai daerah serta tempat yang ada di kelurahan dan kecamatan serta kota dan kabupaten itu sudah menganggap seperti itu. Ini merupakan suatu langkah yang ingin menjumpai temuan yang dapat mengabari kepada kalangan. Oke, baik. Metodologi apa yang kamu gunakan dalam penelitian yang kamu miliki saat ini? Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dimana saya menggunakan data primer dan sekunder. Data primer tersebut saya dapatkan dari saya terjun ke lapangan dengan mewawancarai salah satu orang yang ada di sana. Sedangkan data sekunder saya datang ke kepala desa untuk
datang ke kepala desa untuk nanya-nanya hal-hal yang lampau, dan juga saya ngambil dari artikel ataupun majalah yang ada di internet. Oke, tadi dasar primer. Primer tadi satu orang. Primer, iya, satu orang karena Siapa dia? warga, nggak satu orang sih Pak. Siapa yang saya temukan di sana? Kayak ada yang warga, ada yang kepala desa, ataupun Harusnya Habib menetapkan sumber primer ini terdiri dari, pertama adalah warga setempat yang mungkin langsung berhadapan dengan suasana, seperti mungkin dia punya usaha. Yang kedua, dia adalah ikut ronda, ya kan? Sehingga akhirnya mungkin dia berhadapan bagaimana suasana yang ada. Yang ketiga, bisa juga dikatakan adalah kepala desa itu sendiri. sudah Pak. Sedangkan literasi tinjauan pustaka dan literasi yang ada dalam penelitian itu baru sekundernya. Pak Kades itu malah masuk primernya. Jadi tiganya sebagai sumber primer yang jadi sosok diwawancarai, gitu. Oke. Sekarang berarti kamu menggunakan kualitatif. Tadi Ustaz ada nangkap tadi analisis deskriptif. Berarti ini betul-betul kamu jelaskan secara seksama. Ya toh? Ya. Karena ada konten analisis, ada analisis deskriptif. Konten analisis itu adalah hanya memaparkan apa adanya. Tapi analisis deskriptif adalah setelah apa yang adanya tadi dijelaskan lagi secara lugas. Walaupun tidak selugas seperti yang dilugaskan oleh kajian dalam tesis dan disertasi. Itu hakikat dari deskripsi. Ya. Baik Ustaz. Air. Kalau secara isi adalah untuk minum. Tapi secara deskripsi bisa dijelaskan lebih lugas lagi. Air adalah untuk minum. Dan air itu ada putih dan ada berwarna. Air putih bisa membuat dia menjadi berwarna. Misalnya dia menjadi air teh, air kopi. Dan ada juga air yang berwarna seperti air kelapa. Nah, itu deskripsi. Kalau konten apa adanya saja. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Dan makanya dalam deskriptif itu tidak terlalu dipaksakan di dunia strata 1 S1. Tapi ini mulai diajarkan. Ya. Ini nanti yang mau Ustaz tanyakan dengan pertanyaan baru. Temuan apa yang kamu jumpai dalam penelitianmu? Setelah saya teliti, ternyata di desa ini terdapat ada beberapa peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh positif bagi kehidupan bermasyarakat di sana. Yang pertama itu seperti organisasi masyarakat di sana itu melakukan sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada mengajak masyarakat untuk aktif berolahraga. Yang ketiga itu ada membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang keempat ada mengajak masyarakat dalam bergotong royong. Yang kelima ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Itu dari mana Habib dapat? Dari peran-peran mereka Pak. Ada nggak dibuat catatan kaki situ? Footnote ada Pak. Di mana? Di wawancara aja Pak. Wawancara Bapak ini gitu. Oh, di bab 3? Bab 4 Pak. Di bab 4. Mana dia? Kok Ustaz periksa tadi nggak ada? Ada Pak. Ada Ustaz. Nih seperti di halaman 55. Halaman 55. Halaman 55. Terakhir itu aja? Ya, ada lagi di halaman 54 pun ada. Setiap, ini buat adik-adik yang lainnya juga ya, setiap pernyataan yang kalian cantumkan di dalam lembaran, per paragrafkah dia, per aliniakah dia, maka dicantumkanlah itu footnote-nya. Jadi kita jelas, ini pemaparan dari siapa, kalau tidak Habib akan mengarang. Itu dia. Apalagi tadi ketemu Ustadz di halaman ke-43 itu ada malah tinjauan pustaka.
Padahal tinjauan pustaka itu sudah bertugas di bab 2. Bab 4 ini adalah hasil wawancara. Boleh pun dia nanti masuk adalah setelah bagian di halaman berikutnya. Dia menguatkan alias sumber sekunder. Tapi jangan langsung jumpa terus sumber sekunder. Jangan. Ya, paparkan dulu sumber primernya. Apa-apa yang kamu jadikan objek penelitianmu. Orang-orang yang diwawancarai. Paham? Paham, Itu nanti masukan untuk perbaikan. Siap, Ustaz. Ya, kalau tidak nanti Habib dikatakan pengarang. Siap, Ustaz. Ya, misalnya seperti ini. Organisasi pemuda Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan sosial antara lain. Di antara lain itu, buat dia catatan kaki. Setiap bab itu kalau nggak tahu Ustaz di pedoman S1 ya, setiap bab itu masuk nominalnya satu lagi. Kalau di S2, S3, setiap bab itu berubah lagi jadi nominal satu. Itu menggampangkan kita. Nanti ada lagi kajian indeks, beda lagi dia di belakang dipaparkan. Nah, kalau dalam kajian catatan kaki, itu tidak sama dengan halaman skripsi, halaman tesis, halaman disertasi. Setiap bab itu diawali dengan nominal pertama lagi, agar memudahkan kita untuk melihat wilayah perpustakaannya. Baik. Jadi itu dia ya. Jadi semua pernyataan itu dicantumkan catatan kaki, meskipun dia juga, maka masuk nanti kajiannya IBIT. Baik, itu temuan tadi. Ya, Ustaz. Yang lain? Temuan yang lain, ternyata apa yang dikatakan oleh masyarakat setempat tentang kenegatifan organisasi-organisasi yang ada di sana tidak seutuhnya benar 100% karena Tapi ada nggak? karena maksud yang di sana mungkin hanyalah oknum-oknum yang ingin membuat kepuasan diri sendiri. Ini cocok jadi pengacara IPK dan PP teman-teman YouTube sekalian. Ya. Namun itu harus dipastikan. Kalaupun memang ada, katakan ada dengan presentasinya yang sederhana atau kecil dia. Tapi kalau memang nggak ada, ya katakan nggak ada. Jangan sampai nanti itu akan menjadi, meskipun setelah tahun 2023 bulan terhitung bulan Januari, itu nanti akan terjadi perubahan lain lagi. Itu penelitian. Makanya ada tahun di situ. Ya, ada tahun di situ. Ini Ustaz minta tambahkan di tahunnya. Meskipun sudah diawali tahun 2002 di bawah, ya, tapi dibuat sini tahun 2000-nya. Kenapa? Ini akan terjadi perubahan. Orang PP saat ini dan IPK saat ini di tahun atau bulan berikutnya pasti terjadi perubahan. Jadi orang akan bisa menelitinya lebih seksama lagi. Baik, gitu ya. Terakhir, baik. Ini udah Ustaz oret-oret. Habib Sumantoro, menarik. Ya, syukur kamu bisa jawab. Tinggal tulisannya ini yang harus kamu perhatikan. Baik, Ustaz. Ya, diperbaiki lagi. Yes. Ya, halaman itu setelah bab, buat adik-adik sekalian, setelah bab itu halamannya di ujung atas paling kanan. Ya, tapi setiap bab itu di tengah perut, button. Ini Habib semua button. Ya, takut kali dia lepas dari button. Taunya Ustadz, Habib ini anak kesayangan mama. Ya, baik gitu ya. Ustaz. Jangan lupa nanti diperbaiki. Itu aja. Terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.